Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Erni Rambu Dulu Moha. Asal instansi SMA Kristen Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan surat keputusan dalam hal pembagian tugas dari Wakasek Kurikulum, saya dipercayakan pada saat ini untuk memandu pendidikan Pancasila di kelas 11. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dari angkatan kedua kategori pertama. Pada pagi ini saya akan melaksanakan kegiatan dalam praktek pembelajaran dengan tema kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terima kasih. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua anak-anak. Silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, saya mengundang salah satu untuk memandu kita dalam doa sebelum kita mulai belajar. Silakan salah satunya untuk depan mengambil sikap kita semua untuk berdoa sebelum mata pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Esther. Jadi baik, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Izinkan saya untuk memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Bapa dalam surga, kami dari kami kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mulai belajar, diberkati kami satu persatu sehingga apapun yang kami lakukan sebentar boleh berjalan dengan baik. Ini doa dan terima kami Bapa. Amin. Baik, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya harus mengambil absensi dulu. Ya, kira-kira siapa yang hari ini yang tidak hadir? Apa dia sakit atau izin atau tanpa berita? Ya. Jessica Dapamera, hadir. Aluna Arista, Ada Bu. Agrinia Lorena, Hadir Bu. Andre Sayang Kumbu Kawa, Hadir Bu. Mariano Pratama, Hadir Bu. Jenis Ramburaja, Natasha Rambu Kreditoga, Hadir Bu. Mauren Ramburuku, Hadir Bu. Stella Ivana RR Pawolong, Hadir Bu. Valentino AS Dapajami, Hadir Bu. Flora, sakit ya? Sakit. Satu yang hari ini yang kebetulan keterangannya sakit. Selebihnya hadir semua ya. Baik, menyangkut sebuah pembelajaran yang kita lalui pada hari ini di sini, tentunya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran ini seperti apa capaian pembelajarannya. Ya, di sini kita kenal bahwa kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di sini kalian harus mampu menganalisis
sebagai ideologi terbuka, ya, serta peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global, ya. Jadi sini Anda sebagai peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini yang merupakan capaian pembelajaran, ya, dan tentunya kita lalui, ya. Baik, dengan sebuah pembelajaran ini tentunya kita mengundang energi kita supaya semangat dalam pembelajaran. Hari ini kita semua bangun untuk menyanyikan lagu Mari Kita Tentara. Semuanya bangun menyanyikan Maju ke Gentong. 1, 2, 3. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan. 1, 2, 3. Jadi baik, berbicara tentang sebuah kedudukan ideologi Pancasila, ya, atau dikenal dengan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jauh sebelumnya Anda sudah mengetahui gambaran tentang sebuah ideologi, ya. Ada yang dikatakan sebagai ideologi terbuka, ada yang dikatakan sebagai ideologi tertutup. Yang lalu itu pernah janji pada kalian bahwa materi yang kalian pernah dapat masih punya keterkaitan dengan materi yang hari ini Anda terima, ya. Nah, di sini kita memasuki tentang gambaran daripada seperti apa kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi baik, pada hari ini yang tentunya kita mengetahui seperti apa gambaran daripada kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, di sini kita mengenal beberapa hal, ya, gambaran daripada Pancasila, ya, yang menandakan dia sebagai ideologi bangsa Indonesia, ya. Di sini yang pertama, sebelumnya kita ketahui tadi tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, untuk memahami sejauh mana, ya, Pancasila itu tercipta, kita kenal dengan beberapa kedudukan daripada Pancasila, ya. Nah, di sini mulai dari Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ya. Silakan, Jenis yang pertama. Baik, terima kasih. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan berfungsi sebagai ideologi bagi negara Indonesia. Yang kedua, Maureen. Baik, terima kasih. Yang kedua, pengakuan dan penerimaan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengembangan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Ya, yang ketiga, Stella. Jadi baik, terima kasih. Berdasarkan pasal 1 Ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 tersebut, dijelaskan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Ya, baik. Itu yang tentunya kita kenal gambaran daripada Pancasila sebagai ideologi
lihat alurnya di sini, ya, pengakuan, mulai dari pengakuan dan penerimaan fungsi Pancasila sampai dengan pencabutan dari ketetapan MPR RI nomor 2/MPR tahun 1978, ya. Nah, di situ kita temukan tentang pedoman penghayatan dan pemahaman Pancasila. Nah, setelah itu disahkan dalam ketetapan pasal 1 ketetapan MPR nomor 18/MPR tahun 1998 tentang apa? Sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dasar negara dan negara kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Ya, baik. Nah, itu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang berikut di sini kita mengenal beberapa aspek yang telah dipenuhi Pancasila sebagai suatu ideologi. Ini salah satu pendapat dari Ponto Wibisono Siswomiharjo, ya, di tahun 1996. Ada 3 aspek yang kita temukan, ada aspek realitas, aspek idealitas, dan fleksibilitas. Silakan Rianti yang aspek realitas. Silakan. Aspek realitas, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Itu aspek realitas, ya. Itu aspek realitas, ya. Terus yang aspek idealitas. Yang kedua, aspek idealitas. Kadar idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu menumbuhkan motivasi dan gairah kepada subjek pendukungnya, sehingga apa yang terkandung di dalamnya bukan sekedar utopia tanpa makna, melainkan suatu saat benar-benar dapat diwujudkan dalam kenyataan hidup. Aspek fleksibilitas. Aspek fleksibilitas, Pancasila tetap relevan dan tetap fungsional dalam kenyataan hidup. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi merupakan ideologi terbuka terhadap perkembangan. Baik, itu ketiga aspek yang telah dipenuhi dalam Pancasila sebagai suatu ideologi. Sekarang kita lanjut pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Itu tentunya kita mengenal ada 3 nilai. Ya, pertama itu nilai dasar, terus nilai instrumental, dan nilai praktis. Ya, baik. Dari ketiga nilai ini, mungkin salah satunya untuk membaca tentang nilai dasar. Ya, Mariano. Baik, terima kasih. Nilai dasar merupakan asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak dan sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang berikut nilai instrumental alumni. Lebih baik, nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nilai yang praktis. Sebenarnya Lebih baik, nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan suatu uji apakah nilai dasar dan instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. itu yang kita kenal dengan 3 nilai, ya. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Ya. Selanjutnya kita mengenal beberapa dimensi, ya, dimensi daripada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya. Kembali lagi kepada Rianti, dimensi idealitas. Dimensi idealitas adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Yang berikut. Jadi baik, dimensi normatif adalah penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam suatu sistem norma
Oleh karena itu, Pancasila berkedudukan sebagai lembaga tertinggi dalam negara Indonesia. Untuk dimensi realitas jenis. Jadi baik, dimensi realitas adalah suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, selain memiliki dimensi ideal dan normatif, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Itu yang kita kenal dengan 3 dimensi ya. 3 dimensi ini yang menandakan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka ya. Dalam arti ideologi terbuka yang secara struktural ya. Kita kenal dengan 3 dimensi. Baik, selanjutnya di sini ada sebuah keterbukaan ideologi Pancasila ya. Ada batas-batasnya yang tidak boleh dilanggar ya. Situ ditentukan. Yang pertama, Baik, yang pertama adalah stabilitas nasional yang dinamis. yang kedua, Lebih baik larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. yang ketiga, Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. terus lanjut. Mariana. Maura. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Jadi baik, terima kasih. Yang terakhir, penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. Berikutnya, sekarang kita masuk kepada LKPD. Itu tentunya Anda mencari tahu ya, informasi nilai yang Anda pilih dan sertakan tujuan maupun contoh-contoh nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3 nilai yang tentunya dari ketiga nilai mungkin dari masing-masing kelompok untuk memilih salah satu nilai ya. Nanti Anda tampil di depan setelah Anda mendiskusikan gambaran daripada ketiga nilai itu ya. Yang nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Oke baik. Nah di sini Ibu menyiapkan ada beberapa undian ini dalam pembagian kelompok nanti. Ya. Silakan maju perwakilan untuk menjawab di kelompoknya. Yang pertama, silakan di sini depan. Itu nomor berapa? Nomor 1. Angkat ini. Ya. Untuk kelompok 1 mendapatkan nilai dasar. Ya. Tepuk tangan. Terus yang berikut. Dapat nomor berapa? 2. Nilai instrumental. Yang ketiga, nilai instrumental. Yang ketiga, nilai praktis. Baik, sekarang Anda bentuk dalam kelompok ya. Dalam kelompok Anda mengerjakan ketiga nilai ini ya, masing-masing nilai yang Anda sudah pilih tadi. Anda tentukan seperti apa tujuan
tujuan maupun contoh-contoh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sekarang untuk dalam kelompok. Nilai yang Anda pilih, ya, pilih nilainya. Di sini, kalau lingkar nilai presentasikan. Tujuan dan nilai dasar. Masa ada pembalian dari nilai dasar. Waktunya sekarang untuk kalian presentasikan hasil diskusi yang kalian buat untuk presentasi ke depan. Yang pertama dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan menjelaskan terkait nilai-nilai dasar. Karena itu kepada Jenny saya persilakan. Jadi baik, pengertian dari nilai dasar yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari nilai dasar. Nah, nilai dasar berperan sebagai norma dasar yang wajib diterapkan pada bangsa Indonesia dan sebagai landasan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna menghadapi zaman yang terus berkembang. Berikut itu penerapan nilai dasar. Penerapan nilai dasar terbagi dari 6 unsur. Yang pertama,
menghidupkan sikap toleransi antar umat beragama. Yang kedua, menjaga kerukunan antar umat beragama dan masyarakat. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, mengikuti pemilihan umum. Yang kelima, menghidupkan sikap gotong royong. Sekian hasil presentasi kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Kami silakan. Di sini saya ingin bertanya, apa saja sila Pancasila yang bersifat universal? Terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah nilai dasar dapat berubah-ubah? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu contoh nilai-nilai esensi dari nilai dasar yang bersifat universal. Jadi di sini saya tegaskan kembali bahwa contoh penerapan nilai-nilai esensial yang bersifat universal dan nilai dasar itu ini sudah yaitu seperti contoh penerapan nilai dasar. Ini kan di sini ada contoh penerapan nilai dasar, jadi dia ini mewakili setiap sila atau kelima sila dalam Pancasila. Seperti contoh yang pertama, mengedepankan sikap toleransi antar umat beragama merupakan contoh penerapan dari sila pertama. Terus juga menjaga kerukunan antara umat beragama dan masyarakat masuk ke dalam penerapan sila kedua dan sila pertama. Menghormati hak asasi manusia masuk ke dalam penerapan sila kedua. Mengikuti pemilihan umum dia merupakan contoh penerapan dari sila keempat. Lalu yang terakhir, mengedepankan sikap gotong royong, ini dia masuk ke dalam penerapan sila yang kelima. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, apakah nilai dasar itu dia dapat berubah? Jadi di sini menurut kami nilai dasar itu dia tidak dapat berubah lagi, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa nilai dasar itu dia merupakan asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak atau sebagai sesuatu yang benar dan tidak perlu dipertimbangkan lagi. Artinya nilai dasar itu bersifat mutlak, dia bersifat tetap dan tidak dapat berubah. Sekian dari kami. Kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul nilai instrumental. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kalian. Lebih baik, Ibu Guru dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai instrumental. Jadi, pengertian nilai instrumental yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum dan selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga negara. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang tujuan dari nilai instrumental. Tujuan dari nilai instrumental yaitu dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, seperti mencapai tujuan pendidikan, pengembangan individu, atau pencapaian tujuan organisasi. Nah teman-teman, setelah pengertian dan tujuan, selanjutnya adalah contoh nilai. Contoh nilai yang kami ambil di sini adalah contoh nilai instrumental dalam Pancasila, yaitu menghormati keberagaman agama dan memperhatikan hak beribadah bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa diskriminasi, musyawarah, gotong royong, kesetaraan, keadilan, tanggung jawab sosial, hormat terhadap hukum, toleransi, dan disiplin. Jadi sekian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami persilakan. Di sini saya ingin bertanya tentang seperti apa bentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Ini saya ingin bertanya tentang apa wujud dari nilai instrumental. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan lembaga mekanisme lembaga negara
contoh dari norma sosial itu teman-teman yang berkaitan dengan perilaku yang sesuai atau tidak sesuai dalam suatu masyarakat. Sementara norma hukum itu adalah peraturan yang sudah formal dan dapat ditegaskan atau ditegakkan oleh lembaga-lembaga hukum. Jadi, representasi ini yang mencerminkan upaya untuk mengatur tata nilai dan perilaku dalam suatu masyarakat. Baik, sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3, yaitu wujud dari nilai instrumental. Nah, wujud dari nilai instrumental yaitu pedoman terhadap pelaksanaan dari kelima sila Pancasila. Nah, bentuk dari nilai instrumental ini berupa ketentuan konstitusional yang dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai dengan peraturan daerah. Jadi baik, tidak ada yang bertanya. Tidak ada. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih. Luar biasa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan apa itu nilai praksis, contoh nilai praktis, dan tujuan dan nilai praksis. Kepada Jessica saya persilahkan. Jadi pengertian dari nilai praktis sendiri adalah nilai-nilai yang diimplementasikan dan diaplikasikan dalam tindakan atau praktik sehari-hari seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Jadi nilai praktis yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Berikut contoh-contoh nilai praktis. Yang pertama, sikap memahami orang lain dengan cara mendengarkan dan memahami pandangan mereka. Yang kedua, mempraktikkan kejujuran dalam segala tindakan. Yang ketiga, menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan dalam interaksi sehari-hari serta mengutamakan kepedulian dan empati terhadap orang lain. Yang berikut ada tujuan dari nilai praksis. Tujuannya adalah untuk menanamkan kepada individu dalam masyarakat sehingga mereka dapat menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika nilai-nilai praktis tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Saya ingin bertanya, terima kasih. Kepada kelompok 3 saya ingin bertanya, apa dampak positif dari nilai praktis jika diterapkan dalam masyarakat? Jadi baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa dampak positif dari nilai praksis? Nah, dampak positif dari nilai praksis yaitu masyarakat atau warga negara bisa menunjukkan sikap-sikap positif dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lauren. Jika kita tidak menerapkan nilai praktis dalam kehidupan kita, maka relasi atau hubungan antar sesama akan terjadinya konflik dalam bersosialisasi dan akan timbulnya sikap tidak saling menghormati. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Hasil-hasil kolaborasi dan diskusi antara satu sama lain tentang ketiga nilai tadi ya. Mulai dari kelompok 1 tentang nilai dasar, kelompok 2 nilai instrumental, dan kelompok 3 itu nilai praktis. Ini yang tentunya kalian sudah mengetahui seperti apa ya tujuan dari nilai itu, bahkan contoh-contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Untuk sekarang ini saya minta kepada kalian untuk mengamati sebuah video yang ditampilkan depan. Apa makna dari video itu, film itu yang menceritakan tentang apa? Karena di situ sistemnya kita melihat tentang mempelajari tentang sebuah nilai daripada Pancasila. Baik, kita akan tampilkan videonya dan Anda amati.
konsentrasi tentang nasionalisme daripada Pancasila. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. tentang nasionalisme daripada Pancasila. Sekarang apa yang Anda temukan pada sebuah video itu yang sudah ditampilkan? Gambarannya seperti apa? Silakan jika ada yang sudah menemukan apa perbedaan tentunya yang Anda temukan dalam sebuah video itu. Jadi makna yang kita ambil dari video di atas, ketika kita mengerti apa makna dari Pancasila dengan sendirinya,
kita akan sadar dan peduli bagaimana menjadi orang yang berpegang pada Pancasila dan mengamalkannya. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi. Silakan. Jadi baik dari kegiatan itu kita belajar bahwa kita diajarkan untuk tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita atau yang dimakan mencuri. Jadi itu tidak boleh. Karena kita harus menerapkan sila-sila Pancasila. Contohnya pada sila kedua itu mengajarkan kita bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ dikatakan beradab. Artinya kita harus mempunyai sikap keberadaban begitu supaya dimanapun kita berada maupun di rumah, di sekolah, di masyarakat kita dapat mewujudkannya itu. Terima kasih. Mungkin masih ada, silakan. Kita harus memiliki sikap nasionalisme sehingga jika kita sudah memiliki sikap nasionalisme, pasti kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti dibilang tadi. Ini sudah saya, terima kasih. Masih ada? Tepuk tangan untuk semua. Jadi ini adalah sebuah pesan, ya, pesan buat kita semua, ya. Dengan tercampurnya sebuah nilai-nilai, ya, dalam Pancasila, ya, mengajarkan kita untuk berhadapan dengan siapapun, dari manapun, ketika kita berada di tempat manapun, sadari bahwa itu adalah sebuah nilai-nilai ini akan lahir. Kita kembangkan, ya. Kita kembangkan, lestarikan, menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Bahwa Pancasila itu yang tentunya kita katakan sebagai kedudukan, ya, yang ada pada setara dengan ideologi bangsa Indonesia dan ideologi negara, ya, itu yang terkandung dari beberapa nilai-nilai. Seperti tadi yang Anda sudah tampilkan dengan masing-masing yang Anda pilih tentang ketiga nilai, ya. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Baik. Katakan bahwa sebuah kehidupan Pancasila ini juga sebagai ideologi terbuka yang memungkinkan nilai-nilai atau norma untuk berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman, ya, atau perubahan zaman. Jadi yang menyangkut tantangan, hambatan maupun cobaan yang dialami sehingga membangunkan jiwa maupun individu maupun berkelompok, ya. Di situ kita melihat bahwa secara individualisme lebih tentunya kita dibangunkan lebih berpikir yang kritis, ya, dalam menghadapi sebuah tantangan ini, ya. Ada saja tantangan, tidak ada yang begitu mulus. Ada saja tantangan, ada saja hambatan. Nah, di sini pesan moral buat Anda, buat kalian semua, ya. Berpikirlah yang dengan jernih, yang sehat dan positif dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan Anda terapkan itu sebuah nilai-nilai Pancasila. Baik. Mungkin sekian untuk materi kita pembelajaran pada saat ini. Untuk pertemuan kita pada minggu berikutnya, kita masuk kepada topik dengan pewujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, itu yang tentunya kita akan pelajari dalam materi ini, dan ke depannya kita akan wujudkan apa pewujudannya, ya. Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semuanya di end.
sebuah inspirasi yang tentunya yang kalian dapatkan ya dari hasil yang kalian temui ya dari pertama sampai dengan berakhirnya. Di situ apa yang Anda dapatkan dari materi pembelajaran ini? Adakah yang tentunya sangat bertentangan? Adakah yang tentunya sangat tidak sesuai ya dengan sebuah materi yang kalian pelajari pada saat ini? Kira-kira apa yang menjadi tantangan buat kalian? Apa yang menjadi sangat kurang waktu? Apa yang kalian rasakan dalam sebuah pembelajaran ini? Yang sudah bicara tentang sebuah kedudukan daripada ideologi terbuka, Pancasila ya, dan ideologi terbuka. Silakan. Lebih baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Khususnya saya sama Prof. merasa senang dengan bisa mengikuti pembelajaran pada kali ini. Karena apa? Karena di sini kita dapat belajar tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu seperti apa, dan kita juga bisa belajar tentang contoh-contoh penerapan dari ketiga nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Sehingga di sini kita bisa mengetahui bahwa kita tuh sudah dikasih kebebasan untuk melakukan sesuatu, namun tetap saja masih ada aturan. Sekian yang terima kasih. Yang pertama, sarahan dari kalian tentang mata pelajaran yang kita tempuh hari ini. Ada? Anda puas? Anda cukup? Atau Anda ini hanya sebentar saja? Bagaimana? Anda puas? Anda cukup? Atau ini hanya sebentar saja? Ya? Puas. Puas. Apa yang membuat kalian puas? Pembelajaran yang menyenangkan. Luar biasa ya. Jadi tentunya sebenarnya ibu dan ayah itu kita mengetahui bahwa materi ini yang tentunya sangat bermakna, sangat mempunyai arti dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hal ini tentunya kita mengangkat sebuah nilai-nilai yang diterapkan, ya, baik itu dalam ketiga nilai tadi yang sudah tampilkan. Ya. Oke, luar biasa. Kalian mempunyai sebuah interaksi yang luar biasa, mempunyai hubungan timbal balik dalam arti feedbacknya sangat luar biasa dengan berjalannya materi yang Anda lalui pada hari ini. Tepuk tangan. Sekarang kita perhatikan bahwa sebuah kehidupan Pancasila di sini ya sebagai ideologi terbuka yang memungkinkan nilai-nilai atau norma untuk berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman ya atau perubahan zaman. Yang membuat tantangan, hambatan maupun cobaan yang dialami sehingga membangunkan jiwa maupun individu maupun berkelompok ya. Di situ kita melihat bahwa secara individualisme lebih tentunya kita dibangunkan lebih berpikir yang kritis ya dalam menghadapi sebuah tantangan ini ya. Ada saja tantangan, tidak ada yang begitu mulus, ada saja tantangan, ada saja hambatan. Nah, di sini pesan moral buat Anda, buat kalian semua ya. Berpikirlah yang dengan jernih, yang sehat dan positif dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan Anda terapkan itu sebuah nilai-nilai Pancasila. Baik. Mungkin sekian untuk materi kita pembelajaran pada saat ini. Untuk pertemuan kita pada minggu berikutnya kita masuk kepada topik dengan
Pewujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, itu yang tentunya kita akan pelajari dalam materi ini, dan ke depannya kita akan wujudkan apa pewujudannya, ya. Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih untuk semuanya. The end. Oke, baik, sebelum kita berpisah satu sama lain, mungkin kita kembali ke posisi semula. Ada beberapa hal yang tentunya untuk mendalami, ya, Anda untuk bisa lebih berpikir kritis, ya, berpikir yang lebih matang lagi. Di sini ada beberapa tugas yang Anda harus kerjakan, ya, untuk mendapat nilai tambah buat Anda, ya. Dia tadi kan sudah dilalui dengan tugas diskusi kelompok, sekarang yang individu. Tugas yang pertama, ya. Yang pertama, mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka? Mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka? Sudah? Yang kedua, mengapa Pancasila berkedudukan sebagai norma tertib hukum tertinggi, norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia. Sudah? Yang berikut, ya. Mengapa sila-sila Pancasila? Mengapa sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang tidak dapat dipisahkan. Itu tugas untuk kalian secara individu, Anda kerjakan di rumah, ya. Itu berlatih menasah kemampuan berpikir Anda, ya. Nanti pada pertemuan berikut tugas itu sudah harus selesai dan Anda bisa mengumpulkan. Kalau tadi penilaian kalian dalam bentuk diskusi kelompok sudah mengamati, sekarang bagaimana untuk individunya, ya. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita pulang, tentunya kita harus mengundang Tuhan untuk menuntun kita dalam sebuah perjalanan, ya, sehingga kita bertiba dengan selamat di keluarga kita masing-masing. Jadi baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita satu dalam kita berdoa. Segala puji dan syukur kami
ini kami anak-anak pun hendak mau pulang ke rumah kami masing-masing. Mari tuntun dan sertai kami di perjalanan sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan keadaan selamat. Ya Bapa dalam surga, ini doa ini syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin.